ketemu lagi dengan saya. Jadi hari ini saya mau ada ujian, tapi ujiannya ini bukan ujian biasa. Jadi karena sekarang era pandemi ya, jadi dosen harus berpikir bagaimana caranya kita bisa mengetahui apakah mahasiswa sudah mencapai kompetensi yang kita harapkan atau belum. Nah, karena keterbatasan di era pandemi ini, maka untuk mata kuliah saya, pelaksanaan ujiannya itu dilaksanakan secara tatap muka. Jadi dengan model interview seperti itu, seperti wawancara. Nah, harapannya adanya ujian tatap muka ini dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang kurang diinginkan. Nah, modelnya seperti apa? Jadi ini kebetulan untuk mata kuliah rekayasa pondasi. Jadi mahasiswa akan join bergantian dalam meeting, akan saya panggil secara acak, berkelompok, bisa berdua, bertiga, berempat, tergantung dari jenis soal yang akan mereka dapatkan. Jenis soalnya itu ada 4. Yang pertama adalah Hello Professor. Jadi di Hello Professor ini mereka akan saya berikan pertanyaan dan harapannya mereka sebagai profesor akan menjelaskan atau memberikan explanation terhadap jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Kemudian tipe soal yang kedua adalah What If. Jadi di What If ini mahasiswa akan dihadapkan pada sebuah kondisi, bisa berupa studi kasus, kemudian mahasiswa akan menganalisis jika kondisinya seperti ini maka solusinya bagaimana, atau jika kondisinya seperti ini maka apa yang akan terjadi. Nah, kemudian tipe soal yang ketiga adalah I'm an engineer. Jadi pada tipe soal ini mahasiswa sebagai engineer akan merencanakan atau menganalisis sesuatu berdasarkan ilmu dan konsep dasar yang sudah diberikan pada saat perkuliahan. Kemudian yang terakhir ada kill each other. Nah, di kill each other ini mahasiswa akan saling membunuh satu dengan yang lain. Nah, jadi mahasiswa satu akan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa yang lain. Kemudian mahasiswa lain akan menjawab. Dan nanti masing-masing mahasiswa yang memberikan pertanyaan itu harus mengevaluasi terhadap jawaban dari rekannya. Jadi kurang lebih itu jenis soal yang akan saya berikan pada ujian kali ini. Nah, kita simak bersama-sama pelaksanaan ujian tatap muka untuk mata kuliah rekayasa pondasi, program studi teknik infrastruktur sipil dan perancangan arsitektur Sekolah Vokasi Unpad. Ya, sudah tepat pukul 9. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang di ujian rekayasa pondasi untuk kelas G1 ya. Ini sudah hadir di sini ada Ivander, Rehan, dan Baharudin. Ya, saya akan share untuk soal yang akan kalian dapatkan, bisa disimak. Oke, apakah sudah tampil gambarnya di sini? Saya mulai dulu dari Evander. Jadi kalian akan mendapatkan tipe soal Hello Professor. Di Hello Professor kalian diharapkan memberikan explanation atau jawaban panjang terhadap pertanyaan yang saya berikan. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, yang pertama Evander, jelaskan korelasi antara gambar tersebut dengan perancangan suatu pondasi. Iya, selamat pagi Sarah. Kita masih tunggu untuk Hardinan ya. Oke, sepertinya Hardinan sudah join. Nah, ini akan saya share untuk soal yang harus kalian jawab. Apakah sudah terlihat di gambar di monitor kalian? Sudah. Sudah. Ya, oke, terima kasih Sarah dan Hardinan. Silakan. Ya, bagi Fauzi udah ya. Oke, sudah semua, silakan kameranya dinyalakan. Saya akan share untuk soal yang harus kalian diskusikan pada hari ini. Jadi kalian akan mendapatkan what if. Nah, di what if ini kalian akan dihadapkan suatu kondisi seandainya. Jadi seandainya begini, terus bagaimana? Seandainya begini bagaimana? Lalu apa kalau misalkan solusinya seperti apa? Misalkan ditanyakan gitu. Nah, ini adalah kondisi yang akan dihadapkan pada kalian. Silakan diamati baik-baik apa yang ada di sini. Oke, terima kasih untuk Faruk, Noval, dan Fauzi. Kalian boleh live. Selamat pagi. Oke, sudah lengkap ya. Saya akan share soal yang harus kalian diskusikan. Jadi kalian akan mendapatkan what if. Di what if kalian akan menghadapi sebuah kondisi atau studi kasus. Ini adalah ilustrasinya. Ini ada ruko. Iya, jadi kalian akan mendapatkan kill each other. Yeay, kalian adalah kill each other yang pertama. Nah, di kill each other ini kalian akan membunuh satu dengan yang lain ya. Diva akan memberikan pertanyaan pada Sheni dan Sheni akan memberikan pertanyaan pada Diva. Saat memberikan pertanyaan, kalian harus memiliki jawabannya. Nanti tidak hanya sekedar memberikan pertanyaan. Semakin berbobot pertanyaan yang kamu berikan, atau semakin sulit pertanyaan yang kamu berikan, maka nilainya akan semakin tinggi. Ya. Nah, tetapi pertanyaan yang harus kalian buat itu ada acuannya. Ini adalah dasar pertanyaan yang harus kalian buat. Sudah tampil di layar kalian ya.
Ini ada komplek gedung perkantoran di kawasan SCBD Jakarta. Oke, kita mulai dulu dari. Ya baik Ibu, terima kasih atas waktu saya. Untuk Diva sendiri, bagaimana sekiranya gimana Diva, ada tambahan? Ayo berantem. Ya benar. Oke, itu ya, silakan lanjutkan pertempuran kalian di luar area ujian ini. Saya cukupkan. Terima kasih untuk Diva dan Sheni. Sampai jumpa. Ya, apakah sudah terlihat di depan kalian? Sudah, Bu. Jadi ini adalah soal yang harus kalian diskusikan pada ujian hari ini. Kalian mendapatkan tipe soal I'm an engineer. Jadi ceritanya di sini kalian adalah seorang engineer. Nah, sebagai seorang engineer kalian akan menganalisis tentang suatu kasus dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, kira-kira pertanyaan pertama saya berikan ke Fajar. Nah, Fajar, ini kalau misalkan Fajar ceritanya adalah seorang engineer. Ya, terakhir kali. Yeay, finally. Saya juga sudah lelah sekali. Ya, selamat datang peserta terakhir untuk ujian rekayasa Pondasi 1 kepada Charlie, Kinanti, dan Aulia. Katanya save the best for the last ya. Jadi ini suatu kehormatan bagi kalian jadi yang terakhir. Gitu, kurang lebih terima kasih sudah hadir pada ujian hari ini. Semoga hasilnya memuaskan. Terima kasih. Ya, akhirnya selesai sudah rangkaian ujian tatap muka yang saya lakukan pada siang hari ini. Jadi hari ini saya sudah selesai melaksanakan ujian untuk rekayasa Pondasi 1. Ini kurang lebih 3,5 jam, dari mulai jam 9 selesai jam 12.30. Untuk 52 mahasiswa. 52 mahasiswa sudah mengikuti dengan baik. Nah, hasilnya sudah saya umumkan juga. Jadi langsung ketahuan siapa yang harus remedial, memperbaiki dari hasil ujiannya. Jadi itu adalah salah satu jenis ujian yang bisa dicoba di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi dengan segala keterbatasan, kita berusaha untuk memantau sejauh mana pemahaman materi dari mahasiswa. Semoga apa yang sudah saya lakukan bisa menginspirasi bagi teman-teman dosen di luar sana. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam video-video yang lain. Sampai jumpa. Jadi menurut saya selama ini pembelajaran Bu Riza ini cukup challenging ya. Terutama untuk proses tesnya sendiri itu kan dilakukan secara tatap muka. Di mana mahasiswa itu kayak dituntut untuk prepare yang lebih panjang itu loh. Soalnya Ibu itu menuntut kami untuk pahami konsep, bukan untuk menghafal. Jadi ya itu benar-benar menantang sih menurut saya. Menurut saya konsep pembelajaran yang disampaikan Bu Riza ini sangat berbeda ya Bu dari ujian-ujian yang dosen-dosen lain berikan. Karena memang dari Bu Riza ini dikonsepkan secara lisan, di mana kita sebagai mahasiswa itu memang diterapkan secara langsung bagaimana permasalahan-permasalahan di lingkungan kita. Jadi ini sangat menjelaskan bahwasannya kita ini memang sesuai dengan jenjang kita, yaitu Diploma 4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Saya metode pembelajaran dan ujian seperti ini itu adalah yang pertama kali saya tekuni, dan ini berbeda dengan dosen yang lain di mana pada metode ujian seperti ini tuh kita bukan hanya dituntut untuk menghafal, tapi kita juga dituntut untuk memahami dari materi yang Ibu berikan gitu Bu. Dan ini tentunya cocok buat kita yang D4 yang seharusnya profesi di lapangan, karena ini online, dibuat metode seperti ini tuh sangat cocok, sangat bagus Bu. Menurut saya tuh membuat deg-degan sekali, mahasiswanya tuh seperti kayak walaupun seperti itu, tapi menurut saya ujian Bu Riza itu metodenya sangat cocok diterapkan untuk mahasiswa, karena kita tuh bukan hanya sekedar menghafal, tapi kita harus paham konsepnya gitu Bu.
Nah, mungkin itu sih dari testimoni saya, tapi luar biasa sih ujian Bu Riza hari ini. Sebenarnya ujiannya nggak susah-susah banget, nggak tegang-tegang banget, tapi lebih tegangnya tuh karena nunggunya itu yang 3 jam, 3 jam nunggu itu kita benar-benar yang deg-degan banget kok nggak dipanggil-panggil gitu. Tapi saya sangat senang banget Bu kalau misal ujian kayak gini tuh karena pemahaman konsep gitu. Menurut saya emang sangat sesuai banget diterapkan terutama dalam masa-masa seperti ini gitu Bu. Karena kalau misalnya pun kita hafalan tapi nggak paham konsep tuh menurut saya kurang kurang masuk gitu Bu. Kalau saya ujiannya tegang sih Bu. Dari semalam saya juga nggak bisa tidur, terus udah nunggu 3,5 jam, nggak tahu mau jam berapa majunya, ternyata paling akhir. Mana diloncatin lagi sama Bu Riza, jadi tambah deg-degan. Tapi menurut saya ujiannya enak kok Bu. Ujiannya Bu Riza itu bikin saya baca-baca materi di luar materinya Bu Riza, jadi saya nggak stagnan di materinya Bu Riza aja, tapi juga nambah-nambah dari baca-baca jurnal buat tahu tentang pertanyaan-pertanyaan di videonya Bu Riza itu. Jadi lumayan mau nambah wawasan. Wah, Astagfirullah.